Part 37. Untuk sementara waktu, sepertinya Firna tidak bisa untuk diajak bicara. Ia masih saja diam dengan sorot mata yang kosong. Jan hanya bisa menduga jika sebenarnya Firna sudah mengetahui masalah Danu yang kembali menikah. Jihan yakin hal itu. Jihan semakin dibuat tidak suka pada Danu. Baginya Danu adalah pria tak bertanggung jawab. Pria serakah dan pria yang tidak tahu diri. Entah apa yang sebenarnya ada di pikiran Danu. Kenapa menikah? Menikah dan menikah yang ada di pikiran Danu. Jihan menarik napas dalam. Ia tengah mengumpulkan keberanian untuk menghampiri Firna. Ia harus bisa menghiburnya jika memang masalah yang terjadi saat ini erat hubungannya dengan Danu. Dengan pelan Jihan berjalan menghampiri Firna. Saking tengah melamun, Firna sama sekali tidak menyadari kehadirannya. Alhasil ia pun langsung duduk di samping Firna. Tangan Jihan terangkat hendak menyentuh pundak Firna, namun terhenti di udara. Ia seperti ragu untuk mengganggu Firna. Mungkin saja untuk saat ini Firna ingin sendiri. Namun, Jihan merasa tidak baik juga jika membiarkan Firna terus larut dalam kesedihan. Setidaknya ia pernah berada di posisi Firna dan saat itu dirinya membutuhkan seseorang untuk dijadikan tempat bersandar. Butuh seseorang untuk tetap memberi dirinya support. Jihan pun kembali melanjutkan niatnya untuk memberikan kenyamanan untuk Firna. Dan ia berharap semoga Firna mau berbagi mengenai keadaannya sekarang. Meskipun ia yakin ini adalah kaitannya dengan Danu. Jihan menepuk pelan pundak Firna. Hingga Firna tersadar dan langsung membenahi posisi duduknya menjadi saling berhadapan dengan Jihan. Lalu keduanya saling beradu pandang. Jihan bisa melihat dengan jelas wajah kesedihan. Matanya berkaca-kaca dan terlihat seperti menahan air matanya. Sementara itu, Firna melihat tatapan Jihan itu seperti tatapan orang yang tengah mengasihani dirinya. Sekejap, Firna langsung menyeka ujung matanya yang berair. Lalu tertawa namun kembali diselingi tangisan. Jihan tahu saat ini Firna tengah terluka. Memaksakan untuk terus tersenyum dan tertawa tapi kenyataannya ia tidak bisa. Air matanya tetap saja lolos begitu saja. Kamu sekarang pasti menertawakan aku kan? Kamu pasti merasa puas karena aku mendapatkan karma atas apa yang dulu aku lakukan ke kamu. Firna tertunduk seraya menutup wajahnya dengan kedua tangannya. Kenapa rasanya sakit? Jihan, aku tidak sanggup. Aku rasanya ingin mati saja. Lanjut lagi Firna. Jihan langsung memeluk Firna hingga tangis Firna semakin pecah. Jangan pernah punya pikiran sampai sana. Kamu tidak boleh melakukan kesalahan yang sama seperti yang dulu aku lakukan. Jangan menghindar. Jangan pula ditangisi. Percayalah pria seperti Danu tidak pantas untuk kamu tangisi. Kamu harus buktikan jika yang dia lakukan selama ini salah. Petik 2. Firna langsung menjauhkan tubuhnya sehingga pelukan Jihan terurai. Maafkan aku Jihan. Maafkan atas kesalahanku di masa lalu. Kau tahu, selepas kamu pergi Allah seperti langsung menghukumku. Kebahagiaanku satu persatu Allah cabut. Kehamilanku bermasalah hingga bayiku meninggal. Dan satu hal yang mana sampai saat ini aku masih belum bisa menerima. Aku kehilangan rahimku. Petik 2. Tangis Firna pecah. Ia menangis meraung-raung seraya kembali memeluk Jihan. Jihan ikut menangis. Ia tahu bagaimana sakit dan hancurnya dikhianati suami. Jihan membiarkan saja Firna terus menangis. Meluapkan rasa sakit hatinya. Karena ia pun tidak bisa pungkiri bagaimana sakitnya dikhianati. Tenanglah, semua akan baik-baik saja. Petik 2. Danu terdiam. Saat beberapa jam lalu istri barunya memilih meninggalkan dirinya. Ya, ini terjadi karena sebuah tas berisi pakaian wanita ada di kamar Danu. Fiona marah dan cemburu lalu ia memutuskan pergi dan ia minta penjelasan secepatnya. Penjelasan apa yang sebenarnya Danu sembunyikan darinya. Otak Danu tidak bisa berpikir jernih.
Dia tahu siapa pemilik tas tersebut yang tidak lain adalah Firna istrinya. Ia terus saja bertanya-tanya kapan Firna datang, kemana sekarang. Hingga ia pun bisa menarik kesimpulan jika Firna pergi karena melihat dirinya dengan wanita lain. Sejurus kemudian Danu berteriak. Ia tidak bisa membayangkan dua pernikahannya berada dalam masalah secara bersamaan. Ark, kenapa semua jadi kacau seperti ini? Firna tahu. Fiona juga tahu. Sial. Sial. Petik 2. Sejurus kemudian, Danu meraih handphone. Ia hendak menghubungi Firna. Ia ingin tahu di mana keberadaan dirinya sekarang. Ia bersumpah akan memberi pelajaran pada Firna. Karena menurutnya Firna lah yang harus bertanggung jawab atas apa yang terjadi sekarang ini. Danu kira Firna terlalu lancang. Padahal ia sudah bilang agar tidak datang menyusul. Ini, dia malah menyusul hingga membuat keadaan runyam. Sial, kenapa nomornya tidak bisa dihubungi? Keluh Danu seraya membanting handphonenya ke atas kasur. Karena Firna tidak bisa dihubungi, ia pun memutuskan untuk menemui Fiona. Wanita yang baru 1 minggu ini dia nikahi namun berada di ujung kehancuran. Ia yakin istri barunya sudah sampai di rumah. Ia secepatnya harus menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Dia tidak ingin kehilangan Fiona. Jika boleh jujur ia lebih rela meninggalkan Firna daripada Fiona. Fiona saat ini tengah menangis di kamarnya. Beruntung kedua orang tuanya sedang tidak ada di rumah membuat Fiona sedikit lega. Ia menangis dengan kepala yang disembunyikan di bawah bantal. Kemudian kaki yang terus dihentak-hentakan di atas ranjang. Mas Danu jahat. Jahat. Fiona benci. Rancalnya. Di sela tangisan itu, Fiona kembali mengingat kejadian tadi. Kejadian di mana saat dirinya tengah berduaan dengan Danu dan hampir saja melakukan adegan ranjang. Terpaksa harus urung saat Danu membawanya ke kamar dan ia justru mendapati sebuah tas wanita di sana. Tentu saja membuat Fiona marah. Terlebih saat dirinya bertanya pada Danu tas wanita milik siapa. Ia sama sekali tidak menjawab. Danu malah diam seperti orang yang tengah syok berat. Dan itu pula yang menyebabkan Fiona memilih pergi. Ia hanya bisa berspekulasi jika ada yang suaminya sembunyikan. Tidak lama terdengar seseorang membuka pintu dan Fiona langsung saja menoleh ke arah pintu. Ia begitu menatap penuh benci pada orang yang baru saja datang itu. Mau apa lagi kamu ke sini, Mas? Semua sudah jelas. Kamu tidak bisa menjelaskan milik siapa tas tersebut itu artinya Mas memang menyembunyikan sesuatu yang tidak ingin Fiona ketahui. Ngaku Mas. Petik 2. Ya, orang yang masuk kamar Fiona adalah Danu. Danu secara perlahan mendekat ke arah Fiona yang terlihat marah padanya. Ia akan berusaha membujuk Fiona agar wanitanya itu tidak marah lagi. Maafin Mas karena sudah tidak jujur. Sekarang Mas akan jujur padamu. Apakah kamu siap mendengarkan kejujuran dariku, Fio? Tanya Danu pada Fiona. Aku sangat siap. Aku lebih baik mendengar kejujuran daripada kamu terus membohongiku. Ujar Fiona. Sejurus kemudian Danu memilih ikut duduk di samping Fiona. Ia meraih kedua tangannya Fiona. Ia menggenggam dengan erat. Dari awal Mas memang sudah tidak jujur sama kamu. Ada alasan kenapa Mas melakukan hal ini. Pertama jika kamu tahu, Mas yakin kamu tidak akan mau sama Mas. Dan yang kedua jika kamu tahu maka aku akan gila karena tidak bisa memiliki kamu. Petik 2. Cepatlah Mas. Sebenarnya apa yang ingin kamu jelaskan? Fiona mendesak ia sudah tidak sabar apa yang sebenarnya disembunyikan suaminya. Baiklah, sebenarnya Mas sudah memiliki istri. Petik 2. Apa? Petik 2.